Shalom aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera kiranya melimpahi saudara-saudara. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6 sampai dengan 8. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara, peristiwa kesembuhan ini mengundang keheranan dan rasa takjub banyak orang. Kemudian Petrus dengan tegas mengatakan bahwa Yesus Kristus yang telah mereka tolak dan bunuh, itulah yang telah memberikan kesembuhan kepada si lumpuh itu. Petrus dan Yohanes bukanlah sumber kesembuhan, tetapi hanyalah agen atau alat yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan, tetapi sumber itu sendiri berasal daripada Allah atau Yesus Kristus. Petrus tidak mau mencuri keharuman nama di balik kuasa Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Orang yang sudah mengalami anugerah Allah tidak akan mencuri keharuman nama di balik kuasa Yesus. Maka pertanyaannya buat kita saudara, apa hubungan kesembuhan yang dialami orang lumpuh pada perikop sebelum ini dengan Tuhan Yesus? Petrus memakai kesempatan keheranan dan ketakjuban orang banyak untuk menyatakan siapa Tuhan Yesus. Yesuslah yang telah menyembuhkan orang lumpuh tersebut, dan kesembuhan itu merupakan fakta sekaligus bukti bahwa Yesus adalah hamba yang diutus Allah untuk memimpin manusia kepada hidup. Walaupun orang Yahudi membunuh Yesus dalam ketidaktahuan, dalam ketidakmengertian, tetapi dalam kedaulatan Allah, peristiwa itu menjadi penggenapan nubuat perjanjian lama, bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan manusia berdosa melalui penderitaan dan kematiannya. Oleh karena itu, mereka yang membunuh Yesus boleh mendapatkan pengampunannya bila segera sadar dan bertobat. Justru dengan menyaksikan kuasa kebangkitannya yang menyembuhkan si lumpuh, orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama, imam-imam kepala mendapatkan kesempatan baik untuk bertobat dan sekaligus kehormatan dari Tuhan untuk memberitakan kabar baik tersebut. Tetapi apa yang dilakukan oleh imam-imam saudara sebagai pemimpin rohani zaman itu? Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang kedua dikatakan, setelah mereka mendengarkan berita Injil yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes, maka dikatakan bahwa orang-orang itu sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, para pemimpin agama, imam-imam kepala memang tidak lumpuh secara jasmani, tetapi dengan terus-menerus menolak akan Yesus Kristus yang sudah dijanjikan di dalam perjanjian lama, itu menunjukkan dan membuktikan bahwa mereka lumpuh secara rohani. Sehingga sekalipun sudah diajar, sekalipun sudah melihat kuasa Yesus, mengalami pertolongan Yesus, namun mereka tetap menolak untuk percaya. Setiap orang yang menolak percaya dengan sendirinya tetap tinggal dalam belenggu dosa dan kematian rohani. Betapa mengerikan saudara. Imam-imam kepala zaman itu yang nampaknya sehat, yang nampaknya kuat, namun ternyata
mengalami kelumpuhan dalam kerohanian. Sebaliknya saudara, seperti orang yang lumpuh, yang kelihatannya tidak berguna, yang kelihatannya tidak berarti. Memang dia lumpuh secara jasmani, tetapi rohaninya tidak ikut lumpuh, sehingga dia mengalami kuasa Kristus yang membangkitkan hidup. Dan karena kuasa itu, maka ia dapat bertobat, dapat berbalik kepada Allah, dapat mengikut Yesus dan percaya kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kita bukan termasuk daripada orang yang mengalami kelumpuhan secara kerohanian, sehingga kita selalu menolak Injil Tuhan, menolak kebenaran, menolak firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, biarlah kita menerima firman Tuhan itu, sehingga kita mengalami pertobatan demi pertobatan, dan kita juga menjadi pewarta kabar baik bahwa hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan dan kehidupan sejati. Jadikan hidup kita sebagai alat peraga, jadikan hidup kita sebagai ilustrasi dari Injil Tuhan yang hidup, sehingga setiap orang yang melihat apa yang kita pikirkan, yang kita katakan, dan yang kita lakukan, mereka melihat Yesus yang hidup itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur firman-Mu kembali mengingatkan setiap kami, supaya kami tidak mengalami kelumpuhan di dalam kerohanian. Sebagaimana pemimpin rohani zaman itu, mereka begitu giat, mereka begitu aktif, bahkan hari-harinya ada di rumah Allah. Tetapi ternyata mereka mengalami kelumpuhan secara rohani, karena mereka tetap menolak, tetap tidak mau percaya kepada Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak termasuk dari bagian orang-orang yang demikian. Sebaliknya, kami menerima, kami mendengarkan, kami melakukan, dan kami menaati setiap perkataan Tuhan, karena kami sudah menjadi satu dengan Engkau, sehingga hidup kami adalah hidup yang dipenuhi dengan pertobatan demi pertobatan. Pakailah hidup kami sebagai alat peraga, sebagai ilustrasi dari Injil Tuhan yang hidup itu. Secara khusus Bapa, berdoa untuk ketiga saudara kami, berdoa untuk Cevenda yang hari ini bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. Kiranya juga Tuhan menolong di dalam segala pergumulan, Tuhan pakai juga di dalam segala pelayanannya. Biarlah tiap hari cintanya kepada Tuhan makin terus bertumbuh melalui segala pelayanan dan melalui juga saat teduh pribadinya. Kiranya Engkau juga yang memberkati dalam pergumulannya. Demikian juga berdoa ya Bapa untuk C. Maria Angelica. Tuhan kiranya juga menolong, kami bersyukur karena hari ini juga bertambah usia dalam kemurahan Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong dalam setiap pergumulan hidupnya. Kerinduannya untuk makin hidup takut akan Tuhan, untuk makin hidup cinta akan Tuhan. Kiranya firman itu menolong di tengah-tengah segala pergumulan, di tengah-tengah segala kesulitan dan tantangan, tetap hidup lurus dan takut akan Engkau. Berkati juga pergumulan, berkati juga pekerjaan, berkati juga segala sesuatu yang menjadi harapan daripada keluarga C. Maria. Demikian juga berdoa untuk Natasha, Vina atau Caca yang juga hari ini berulang tahun. Tuhan kiranya Engkau memberkati Caca di dalam proses selanjutnya Bapa, di dalam studinya, supaya makin maju, supaya makin bertumbuh. Dan biarlah kiranya Tuhan juga Engkau berkati masa depannya, karena kami percaya Tuhan sudah menyediakan masa depan yang baik dan indah kepadanya. Berikan juga kekuatan di dalam iman, di tengah segala tantangan tetap terpaut, tetap menjadi satu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Cevinda Urip, untuk C. Maria Angelica, dan juga untuk Natasha atau Caca. Kiranya terus terikat dengan perjanjian. Tuhan memberkati.